posisi normal, udah. Jadi posisi awal kita ini lihat dulu derajatnya berapa. Ya, kita lihat. Oke. Kita luruskan. Badannya lurus. Oke. Oke. Kita lihat yang ini. 140. Kemudian kita perintahkan pasien untuk Bu, nanti kakinya digerakkan, yang ditekuk. 150. Silahkan mulai. Oke. Cukup? 120. Berarti dia mampu melakukan dorsifleksi sebesar berapa? 20 derajat. Oke, kita tulis 20 derajat. Jadi selisihnya ya. Karena pada ankle ini kan beda pada ini. Pada apa namanya? Pada shoulder. Ketika pada shoulder kan posisinya dia seperti ini, 0. Ya. Jadi dari 0, kalau ini kan kita nggak bisa dari 0. Oke, terus kemudian setelah itu ke posisi netral. Kemudian setelah itu kita perintahkan pasien, Bu, nanti kakinya digerakkan ke bawah. Ya, semampunya. Oke. Nanti saya hitung di hitungan ketiga. Kita lihat dulu. Oke, kembali. Oke. Oke, ini 140 ya. Normalnya. Kemudian 1 2 3 turunkan. Lagi. Oke, sudah? 155. Berarti berapa? 15. Tulis 15. Berarti yang ditulis untuk plantar dulu atau dorsus iadicus dan juga pada peroneus letaknya di sini. Kita gerakan secara pasif. Kemudian ini kita plantarkan dan inversikan. Taruh pundak ya? Iya, taruh pundak aja. Ya, kita plantarkan, kemudian kita inversikan. Kenapa tujuannya seperti ini? Karena ketika kita inversikan, di sini akan tertarik peroneus, kan dia ada di lateral. Ketika kita gerakan inversi, dia akan terprovokasi. Ya, ketika ada masalah di situ, pasti dia akan timbul gejala, mungkin nyeri yang bertambah atau kesemutan. Gitu ya. Oke, kita lakukan sekali lagi. Lemes aja. Jadi harus dilakukan secara pasif. Ya, pasiennya harus lemes. Dilakukan secara pasif oleh fisionya, jangan pasien yang angkat sendiri, ya. Kemudian kita. Nah, gimana Bu rasanya? Orang-orangnya nyeri. Iya. Nyeri. Oke, di area mana? Oke, di sini. Nah, itu kita turunkan. Berarti tes positif. Ya. Oke, sebelumnya sensoris tolong sama nyeri. Sensoris. Kita harus tahu dulu area sensori yang disyarafi oleh nervus peroneus itu di mana? Yaitu di area lateral. Ya, lateral dan juga sini, area dorsal dari ankle di sini dan juga di sini. Ya. Jadi di sini ketika ada permasalahan nggak kerasa ya? Mengalami penurunan sensibilitas. Jadi yang seharusnya misalkan dia kerasa harus jadi kasar, terus misalkan harusnya tajam jadi tumpul gitu. Ya, kita mulai ya. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan. Ini pemeriksaan sensoris. Nanti tajam tumpul, nanti Ibu saya contohkan. Nah, ini tajam. Ini tumpul. Nanti Ibu menebak ya. Silahkan tutup mata. Nih, tajam. Tumpul. Nih, tajam. Tumpul. Oke, tajam. Nah, ketika menuliskan sensoris, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya, ketika kalian mengerjakan SK, misalkan kalian melakukan 10 kali tes, 10 kali ini, ditulis benarnya berapa? Misalkan dia benar bisa menebak 6, berarti 6/10. Gitu, ya. 10 kali tes.
Itu hanya misalkan 10 kali. Kalau misalkan memang kalian 5 kali, ya sudah 5 kali ternyata bisa semua, ya sudah tulis 5/5 itu ya. Atau mungkin 15 kali dia benar 10, oke 10/15 gitu ya. Ini yang apa halus kasarnya bawah ini. oh iya. Oke, sekarang kita tes selanjutnya ya Bu. Ini tes sensorik juga, masih tes sensorik. Namun ini nanti sensasinya beda, kasar dan halus ya. Saya contohkan dulu. Ini kasar. Halusnya pakai apa ya? Iya, betul. Ini halus. Ya, oke. Kita mulai ya. Iya, oke. Halus. Oke, gitu ya. Terus kemudian bisa menggunakan panas dingin dan juga diskriminasi. Oke. Kita sekarang masuk ke selanjutnya. Ini diskriminasi 2 titik. Nanti Ibu menebak berapa titik yang ada di sini. Saya contohkan. Ini 1 titik. Ini 2 titik. Ini 3 titik. Oke. 2 titik. Pejamkan mata ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Lihat lagi. 2 titik. 1 titik. 3 titik. Ya, ini pura-pura kan? Iya, Oh Bu. iya. Oke, setelah itu pas. Kamu mau masak? Iya, pura-pura. Oke, Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ini. Nah, di sini Bu lihat, di sini ada angka 0 sampai 10. 0 ini maksudnya nggak ada nyeri sama sekali. Kemudian 10 ini sangat nyeri atau nyeri yang nggak tahan, udah nggak bisa Ibu tahan lagi. Nah, ketika posisi diam seperti ini, yang Ibu rasakan nyerinya seberapa? Silahkan nanti digeser sesuai dengan yang Ibu rasakan. Oke, sampai sini 3,5. Oke. Bu, kok 3,5 atau Bu? Coba lihat. Nah, ini 3,5. 3, Oh 4. iya deh. Loh, gimana? Iya, Kamu iya. ngeliatnya gimana? Iya, iya, iya. Gitu ya. Sorry. Seharusnya ke pasien itu yang ini ya. Sorry ya. Jadi ini 0, ini 10 ya, Bu. Nanti kalau ini di sini tuh tandanya nggak ada nyeri sama sekali. Terus di sini itu nyeri tak tertahankan. Oke, silakan Ibu geser nyerinya seberapa. Oke, 4 ya. Kemudian ketika digerakkan, nah kita harus tahu dulu nyeri pada kasus ini dia akan bertambah nyeri ketika gerakan apa? Ketika peroneus berarti gerakan inversi. Ya, jadi kita gerakan inversi. Nah, Bu, ketika saya gerakan ini, nah ini nyerinya seberapa? Silahkan digeser sesuai yang dirasakan. Ini 3,5. Kalau logikanya harusnya tambah nyeri, Bu. Ya, lebih nyeri ketika digerakkan ya daripada diam. Ya, oke, 6,5. Kemudian nyeri tekan. Yang terakhir, Bu, ketika saya tekan seperti ini. Nah, nyerinya seberapa? Silahkan. Oke, nyeri banget. 8. Gitu ya. Oke, ini minta tolong dikembalikan. Sekarang kita coba lakukan tes gait. Ya. Oh ya, MMT, sorry, MMT. Maaf Bu, lupa Bu. Oke Bu, sekarang saya akan melakukan tes kekuatan otot ya di sini. Sekarang pertama coba ini, Ibu gerakan ke atas, bisa sendiri? Nggak bisa, oke. Segini, oke. Coba sekali lagi. Oke, sekarang coba saya kasih tahanan ya. Nanti Ibu gerakan ke sini, saya kasih tahanan ke arah berlawanan. Oke, silahkan. Oke. Good. Oke, tahanan minimal. Berarti berapa nilainya? 4. Ya, tahanan minimal. Pura-puranya ya. Sekarang coba kakinya didorong. Tangan saya didorong, Bu. Yuk. Terus. Sip, lagi. Oke, tahanan minimal. Nilai 4. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Bu. Sekarang kita coba latihan. Kita yuk, Ibu coba silahkan jalan dari sini sampai ke situ, garis itu ya Bu. Yang sebelum tas. Oke, silahkan.
jalannya Pak. Oke. Oke.